Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome back to Open the Door Sparta Podcast. Opening Horizon, Embracing the World, an inspirational talk by Ar-Rahmah Junior High School. So, I am Ahmad Hanif Ismail from 8 Emasur, and now I will be your host for today's episode. Now, we are going into a very joyful discussion about pengalaman mengikuti Jambore Pramuka Internasional. But of course, I'm not alone here because we were invited one of the brave students in Ar-Rahmah Junior High School who will share his experience following International Scout Jambore. And for your information, he is a member of the Scout team of Ar-Rahmah Junior High School that we call Ababil. And also, he is one of the member of GPH, the biggest organization in Ar-Rahmah Junior High School. And now, without waiting any more time, please welcome Faris Shiddiq Al-Mahbubi from 8 The Clever. Halo Faris, how are you today? I'm fine. Alhamdulillah. Ya, apa puasanya? Lancar nggak? Kalau dilihat dari puasanya lancar sih. Alhamdulillah lancar. Soalnya hari-hari gini puasanya kayak agak susah gitu. Iya. Oh ya, BTW aku dengar kamu habis ikut 2 kegiatan pramuka dunia ya. Kalau salah satu namanya World Muslim Scout Jambore sama Jambore ASEAN yang awal 2026. Oh ya. Ya, oke. BTW ini, aku boleh nggak tanya-tanya tentang pengalaman kamu di 2 acara itu? Soalnya kayaknya menarik gitu loh kalau buat dibahas. Oh, enggak apa. Oke, aman ya? Aman. Oke, jadi pertanyaan pertama nih, bisa nggak diceritakan dulu awal mula kamu ikut yang World Muslim Scout Jambore itu ya apa itu? Diseleksi apa ya apa? Oh, kalau misalkan WMSC itu awal mulanya itu sebenarnya kegiatan buat anggota Ababil. Ya kan aku Ababil. Ya itu diwajibkan untuk ikut WMSC itu. Ya kalau misalkan tentang seleksi itu nggak ada, cuma tetap ada persiapannya. Ada persiapannya. Ya. Kalau boleh tahu persiapannya apa aja tuh? Kalau persiapannya itu kayak buat tongkat itu disiapin, terus buat yel-yel, buat acara di sana, sama tiap regu itu disuruh untuk mempersiapin satu sampai 2 orang untuk ngelakuin vlog tentang beberapa kegiatan di WMSC. Oh gitu, jadi emang harus dari jauh hari dipersiapkan gitu ya? Iya. Oke. Terus kalau yang di WMSC itu kegiatannya itu ngapain aja? Kalau kegiatannya itu secara garis besar hari pertama itu cuma persiapan buat kayak nyiapin tenda, bangun tenda, sama istirahat bentar, soalnya kan habis datang dari jauhnya dikasih waktu istirahat. Terus untuk malamnya itu ada acara pembukaan. Acara pembukaannya itu mulai dari habis isya sampai jam 11-an lah. Terus besoknya baru mulai kegiatan-kegiatan. Jadinya kegiatannya itu kan ada camping ground. Kalau camping groundnya itu setiap hari berbeda-bedanya. Misalkan hari pertama camping ground A itu ngapain kesini. Kalau misalkan aku itu hari pertama cuma pengenalan satu camping ground terdiri dari beberapa tenda-tenda, itu disatukan satu lapangan, nanti kenal-kenalan gitu. Oh, oke. Jadi fun ya, maksudnya nggak melulu lomba gitu? Enggak lah, enggak. Oke. Terus kalau itu kan yang WMSC, kalau yang Jamsian itu ya apa? Ada beda atau ya apa? Kalau WMSC, kalau Jamsian itu, kalau aku lihat-lihat ya itu mereka itu berusaha untuk niru WMSC. Soalnya WMSC itu jalannya itu benar-benar lancar. Kalau Jamsian secara garis besar itu mereka niruin WMSC, cuma dalam kondisi waktu yang kurang banyak, jadinya mereka dalam satu hari itu kegiatannya cuma ada beberapa dan tidak diberi waktu untuk misalkan grup A hari ini kesini, itu nggak kayak gitu. Ya kalau misalkan WMSC kayak gitu. Kalau misalkan di Jamsian mereka terserah grup A mau kemana, grup B mau kemana, cuma waktunya itu cuma itu aja. Jadi kurang lebih sama tapi ada bedanya dikit gitu ya? Iya. Oke. Terus kan itu kan temanya tuh world ya, jadi internasional. Itu ada kenalan sama orang luar negeri nggak? Di WMSC ya ada. Oh ada. Dari negara mana itu? Aku sempat ketemu sama orang Malaysia, orang Oman, orang Mesir, itu sempat ketemu. Banyak ya jadi negara yang datang ke sana itu? Banyak. Oh, itu kalau yang di WMSC. Yang di Jamsian sempat? Kalau Jamsian
aku personal nggak sempat, soalnya waktunya kan juga dikit. Terus saat pas jam sen itu aku lagi nggak enak badan, jadinya aku nggak terlalu pergi keluyuran gitu lah. Tapi sempat pernah kenalan pas di WMSJ itu. Iya sempat. Oke. Terus kamu kan awalnya udah ikut WMSJ tuh. Itu kamu ikut Jamsean itu daftar sendiri seleksi sama kayak WMSJ atau ya apa? Kalau Jamsen itu kan WMSJ itu sudah tetap ababil ikut, yang bukan ababil nggak ikut. Kalau misalkan Jamsen itu terbuka untuk seluruh santri bisa, jadinya harus daftar dulu. Cuma nggak ada seleksi, tetap ada latihan juga. Jadi open gitu ya? Open ya open. Oke. Terus kalau yang di WMSJ itu suasananya itu ya apa? Meriah atau agak sepi atau ya apa? Di WMSJ sama Jamsen itu jujur meriah banget. Meriah? Soalnya banyak yang datang kan dari luar negeri juga ada. Jadinya panitianya itu semangat buat ngelakuin. Jadinya buat acara-acaranya sih meriah banget. Meriah. Terus kalau meriah tuh, itu ada nggak acara yang paling kamu favorit, paling keren gitu loh? Sejauh ini aku belum mikir kalau misalkan favorit ya, soalnya dari acara-acaranya itu menarik semua, makanya aku bingung milih favorit yang mana gitu. Tapi kalau antara WMSJ sama Jamsean itu better yang mana? Lebih enak yang mana? Untuk kondisi tempat itu lebih ke Jamsean, tapi kalau misalkan suasana sama acaranya itu lebih ke WMSJ. Oke. Terus habis kamu ikut 2 acara tuh, Jambore Internasional, itu ada nggak pelajaran penting yang kamu dapat biar bisa di-share sama teman-teman? Kalau pelajaran penting tentang di kemah itu, jangan pernah malu kalau misalkan kamu mau kenalin sama orang lain. Soalnya kalau misalkan kamu malu, kamu gak bakal dapet relasi sama orang lain meskipun orang itu baru datang sebentar di kehidupanmu. Oke. Jadi harus berani berkenalan sama orang lain ya? Iya. Oke. Terus nih last question nih. Ada nggak pesan buat teman-teman Sparta lainnya biar bisa berani ambil kesempatan, biar bisa ada banyak pengalaman gitu? Kalau pesanku ya cuma, kalau misalkan kamu punya kesempatan untuk melakukan suatu hal, jangan pernah kamu menolak kesempatan itu, karena mungkin dari kesempatan itu kamu bakal dapat banyak hal, meskipun sebelum kesempatan itu kamu merasa tidak bisa melakukannya. Contoh, kamu disuruh pidato ke depan, kamu bilangnya, aduh aku nggak bisa, aku belum, public speakingku jelek. Mungkin dengan kamu maju ke depan saat pidato yang disuruh itu, kamu jadi bisa public speaking. Contoh kayak gitulah. Oke. Keren nih pesannya. Apa tadi? Harus berani mengambil kesempatan ya, walaupun belum menguasai sebelumnya. Oke. Keren. Jangan lupa ya diterapkan buat teman-teman Sparta lainnya. Oke, I think enough Faris. Thank you so much for sharing with us today. And of course, for all of you, our amazing viewers, don't forget to stay connected with us in Open the Door Sparta Podcast, an inspiration talk by Ar-Rahmah Junior High School. I do apologize for all my mistake and thank you for listening. See you in the next video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.